Pace bene. Di video ini saya mau menanggapi Bapak Pendeta Deking Gadas yang mengkampanyekan ketidakpercayaannya akan dogma tentang Maria Immacolata, Maria tidak bernoda dosa. Bagi dia itu karang-karangan dari ajaran dongeng-dongeng dari kakek-kakek berkepala botak yang bertopi, aneh katanya. Dalam gereja Katolik maksudnya. Menarik untuk saya. Pertama, menariknya adalah bahwa topi ini saya harapkan ada didalami oleh orang Kristen. Lebih menarik untuk didalami. Yang kedua, sebenarnya saya berharap lebih sebenarnya pada Bapak Deking Gadas dengan kemampuannya menelaah dan merumuskan satu persoalan. Seharusnya dia bisa melakukan sesuatu yang lebih dari sekedar mendiskreditkan sebuah dogma ya. Karena saya menemukan ada konsep berpikir parsial yang dia tawarkan. Sejauh saya mengerti, boleh dikoreksi bila salah, dia percaya bahwa Maria itu perawan sebelum antepartum, sebelum kelahiran, sebelum melahirkan, dan Maria itu Theotokos, Bunda Allah. Dia percaya dua dogma ini. Tapi soal Virgo Maria itu antepartumnya dia yang percaya. Tetapi Maria dikandung tanpa noda dosa dan Maria diangkat ke kemuliaan surgawi, assumpta dia tidak terima. Oke, secara personal itu terjadi dan bukan sesuatu yang mengherankan. Itu menunjukkan konsistensinya sebagai seorang Protestan, gitu ya. Apa intensi video ini? Saya tidak mau ad hominem ya. Saya tidak mau ad hominem. Ini tentang Bapak Pendeta itu bukan. Saya tidak punya persoalan personal dengan dia, saya tidak kenal juga, tetapi idenya yang dibawa ke publik itu berpengaruh pada apa yang kita percaya, maka perlu dan saya pikir harus juga ditanggapi. Nah, bagi teman-teman Katolik, mana tahu kamu kemudian berpikir, oh, mengapa memang gereja Katolik memberi penghormatan kepada Maria dengan menambahi dogma tentang Maria ini, Maria Immaculata, dikandung tanpa noda dosa, dan Maria itu diangkat ke kemuliaan surgawi. Mengapa ada ini? Saya mau beri kepadamu dokumen dalam mana Maria dikandung tanpa noda dosa itu pertama sekali ditegaskan secara definitif dalam gereja. Ada satu dokumen konstitusi apostolik, judulnya Deus Ineffabilis. Saya mau ini menjadi refleksi paling mendasar. Dan ini juga yang saya mau katakan tentang Bapak Dek itu. Parsialitas dari cara berpikirnya. Dia berhenti tentang Maria itu. Dia tidak bertanya, mengapa Maria ini begitu diistimewakan oleh gereja Katolik. Ini harusnya hal fundamental yang dicari tahu gitu ya. Bukan berhenti pada persoalan Maria ini terus berkutat di sana, tidak kembali ke hal yang paling fundamental. Mengapa gereja Katolik menambah ajarannya, mengembangkan ajarannya tentang Maria? Dokumen itu diberi judul Deus Ineffabilis. Tuhan Allah yang tak terlukiskan. Itu adalah saya selalu akan ulangi. Dokumen-dokumen kepausan itu dalam bahasa Latin diberi judul dari dua kata pertama dari isi surat itu, gitu ya. Tuhan yang tak terlukiskanlah dasar dari keyakinan gereja membuat ajaran, gitu ya. Juga saya katakan bagi orang-orang Katolik, yang saya katakan ini bukan datang dari saya, dari gereja sendiri. Manakala kamu merefleksikan Maria, Maria Bunda Allah, Maria tetap perawan, Maria dikandung tanpa noda dosa, Maria diangkat ke kemuliaan surgawi. Jangan sekali-kali melepaskan itu dari refleksi tentang Deus Ineffabilis, Allah yang tak terlukiskan. Bagaimana mungkin ada anak lahir tanpa ada hubungan suami istri dari orang tuanya?
ketidakmasukakalan dan semua hal tentang Maria itu berangkat dari ketidakmasukakalan tentang konsep Allah yang dimiliki oleh orang Kristen. Makanya saya katakan tadi, parsialitas dari cara berpikir yang ditawarkan oleh The King Gadas ini, kiranya kita lihat. Dia tidak terima ketidakmasukakalan Maria Immacolata dan Maria Assumpta, tetapi dia menerima ketidakmasukakalan Maria Bunda Allah dan Maria bisa tetap perawan, bahkan Maria sudah mengandung. Mengapa dia menerima ketidakmasukakalan Maria? Kan bagaimana seseorang, kita memakai pikiran manusiawi kita ya. Bagaimana seseorang itu masih tetap perawan, padahal di rahimnya sudah ada benih, gitu ya, yang kemudian menjadi manusia. Ketidakmasukakalan tentang ajaran ini fondasi yang tidak bisa hilang ya. Ketidakmasukakalan dalam gereja, ajaran dalam gereja itu berangkat dari Deus ineffabilis. Karena memang kriteria masuk akal bukan kriteria yang dipakai untuk membangun semua ajaran gereja. Bukan sejauh masuk akalku. Bukan. Karena Allah bekerja di akalku juga di luar akalku. Gitu ya. Yang saya berikan ini adalah introduksi Mariologi. Kita nggak usah dulu jauh-jauh dan itu yang terjadi ya. Mungkin Bapak De King Gadas sudah membaca banyak bapak-bapak gereja, banyak dokumen-dokumen sampai lupa pada hal yang paling fundamental tentang apa itu beriman dalam gereja. Gitu ya. Sekali lagi saya berusaha menghindari ad hominem di sini. Saya mengkonfrontasikan pemikiran, begitu ya. Deus ineffabilis, Tuhan yang tak terlukiskan, yang jalannya penuh belas kasihan dan kebenaran, yang kehendaknya maha kuasa dan hikmahnya terbentang dengan kuasa dari satu ujung ke ujung lainnya, mengatur segala sesuatu dengan kebaikan, yang telah melihat sebelumnya dari segala kekekalan, kehancuran, dan seterusnya. Paragraf pertama ini tentang Deus ineffabilis. Tidak berbicara tentang Maria. Karena ajaran tentang Maria Immacolata itu adalah tentang Allah itu. Tentang Allah itu. Nah, masalahnya begini juga. Bapak De King Gadas menganalisis gereja Katolik dari point of view keprotestanannya. Ini satu lompatan yang kiranya tidak terjadi dengan kemampuan intelektualitas yang beliau miliki, gitu ya. Maka benar yang tertulis itu ya, semakin banyak yang kamu punya, tanggung jawabmu semakin besar, begitu ya. Kalau tadinya yang mengatakan ini seorang, katakanlah netizen, saya bisa mengerti dan tidak usah tanggapi. Banyak begitu di TikTok. Tapi beliau dengan background demikian dan membuat image-nya sebagai seorang, dan ditulis ya, dia dosen, dia dalam dibuat entitled begitu, itu menambah beban moral yang harus dia tanggung atas kata demi kata yang dia katakan, dan beban doktrinal yang harus dia pertanggungjawabkan, begitu ya. Maka ini menurutku ini sebuah kecolongan besar bila dikatakan oleh seorang yang menyebut dirinya teolog dan profesor, dosen, gitu ya. Apalagi soal cara penyampaian yang dengan diksi, dengan pilihan-pilihan kata yang provokatif, saya pikir itu sebuah metode ya. Sebuah metode. Meski mana metode yang lebih baik disampaikan di ruang forum publik yang random ini, saya pikir itu menuntut discernment juga. Supaya gereja itu jangan kehilangan nilai paling fundamentalnya. Yang kedua, saya mau katakannya. Yang pertama itu, paragraf pertama itu tentang Tuhan yang tak terlukiskan. Deus ineffabilis. Bahkan itu nama dokumen. Yang kedua, belum berbicara tentang Maria ini. Tradisi gereja. Gereja
Siapa itu? Ini yang tergerus ketika serentak ya, ketika orang-orang dalam gereja dulu kehilangan kredibilitas, dan hilangnya kredibilitas mereka membuat orang yakin untuk meninggalkan gereja dan mengabaikan betapa pentingnya keyakinan kesatuan bersama di dalam komunitas itu, dalam merawat sebuah ajaran. Ajaran Maria Immacolata, Maria Assumpta, Maria Virgo, Maria Theotokos, Mater Dei, itu ada dalam gereja. Ada dalam gereja. Gitu ya. Jadi, kalau mau mempersoalkan ini, pertama-tama, mengapa gereja? Ini gereja siapa? Kalau bukan lagi gerejamu, just leave it. Itu ya. That's why you live. Itu juga kan. Dan ini perlu diketahui. Semua doktrin dan fakta ini, doktrin di mana-mana dan diterima secara umum oleh umat beriman, menunjukkan betapa besarnya kepedulian gereja. Ini soal rasa hormat gereja pada Allah yang tak terlukiskan dan pada Maria yang terlibat dalam karya keselamatan dengan peran yang istimewa. Peran istimewa ini harus digarisbawahi. Apakah aku manusia biasa seperti Maria? Iya. Tapi apakah aku terlibat secara aktif dalam sejarah karya keselamatan? Tidak. Maria? Iya. Pantaskah gereja memberi hormat? Iya. Bagaimana caranya? Dengan memberi dia gelar Maria Assumpta, Maria Immaculata. Saya sudah katakan persoalannya Bapak Diking Gadas terlalu asik mendalami ini secara doktrinal, secara filosofis, secara logik, secara biblis, tapi tidak melihat apa intensi gereja di sini. Gitu ya. Apa intensi gereja? Saya sudah katakan, sebenarnya ini persoalan yang sangat fundamental yang mungkin terabaikan setelah sedemikian banyak ilmu ya. Dan memakai teks-teks Bapak Gereja. Dan saya mau katakan juga ya, ini pun fundamental tentang memakai teks Bapak Gereja. Banyak itu kata-kata dari Bapak-Bapak Gereja yang bertentangan dengan ajaran Gereja Katolik. Bapak Gereja secara personal, inse dalam dirinya, pandangan personalnya itu tidak sejalan dengan Gereja Katolik. Yohanes Chrysostom setuju itu dengan sakramen pengakuan dosa. Contoh. Tertullian yang darinya kita belajar. Yang darinya kita belajar tentang tubuh Kristus, tentang Trinitas. Dia juga tidak setuju pada gereja. Tapi kita pakai juga pemikiran. Ada pemikiran Tertullian yang kemudian menjadi seorang Montanis. Tidak sejalan dengan gereja. Tapi pemikirannya kita pakai. Nah, siapa menentukan ini pemikiran bisa kita pakai, ini pemikiran dia sebagai Montanis yang lebih mengagungkan askese, tindak kesalehan, berpuasa, berpantangnya mati raganya, ini jangan kita terlalu pakai. Siapa? Gereja. Inilah mahalnya gereja. Pertanyaan, mana kata-kata dari Bapak Gereja yang aku dengar dan tidak aku dengar? Siapa barometernya? Apakah Bapak Diking Gadas? Karena dia setuju itu maka aku setuju. Kalau dia quote itu maka aku juga ikut quote. Atau aku membawa gereja ini yang dirawat oleh kakek-kakek tua bertopi aneh berkepala botak ini. Oke. Saya cukupkan sampai di sini. Mungkin bila perlu kita tambah lagi.